Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang correlated sample t-test. Correlated sample t-test ini biasanya digunakan untuk menguji atau melakukan analisis uji hipotesis biasanya pada penelitian eksperimen yang menggunakan kelompok eksperimen, satu kelompok eksperimen, yaitu untuk menguji pengukuran sebelum eksperimen dan setelah eksperimen dilakukan. Sedangkan pada independent sample t-test, kalau independent sample t-test itu digunakan untuk uji beda pada dua kelompok yang berbeda. Maksudnya adalah kita menguji di kelompok yang setara, namun kelompok itu berbeda. Umpamanya kita menguji tingkat agresivitas pada kelompok suku Jawa dan suku Sunda. Maka kelompok sampelnya berbeda, tetapi apa yang diukur, variabel yang diukur sama, yaitu agresivitas. Sehingga yang kita bandingkan adalah dua kelompok, yaitu kelompok ras Jawa dan Sunda, kemudian min dari kedua kelompok tersebut. Sedangkan pada correlated sample t-test ini, kelompok yang akan diuji hasilnya itu satu kelompok, umpamanya satu kelompok kelas 1A. Nah, kelas 1A ini sebelum dilakukannya eksperimen, umpamanya tentang manajemen stres akademik. Nah, sebelum dilakukannya pelatihan tentang manajemen stres, mahasiswa ini diukur dulu tingkat stresnya sebelum dilakukannya intervensi. Jadi ada pre-testnya dulu, diukur tingkat stresnya seberapa, kemudian setelah itu dilakukan eksperimen atau intervensi, yaitu berupa pelatihan manajemen stres pada siswa. Kemudian setelah pelatihan itu selesai, siswa diukur kembali tingkat stresnya, apakah mengalami penurunan atau tidak. Nah, namanya itu adalah post-test. Nanti hasil pengukuran antara pre-test dan post-test inilah yang akan kita uji menggunakan correlated sample t-test. Nah, ini tujuan teknik analisis correlated sample t-test adalah menguji perbedaan antara dua kelompok data ya, bukan dua kelompok sampel, tapi dua kelompok data. Dua kelompok data, kalau tadi yang saya contohkan itu berarti dua kelompok data itu data pre-test dan data post-test yang berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena ini tadi hanya menggunakan satu kelompok sampel saja yang berasal dari kelompok atau satu subjek atau kelompok yang sama atau sampel yang sama. Prasyaratnya adalah jenis data berupa data interval atau rasio, kemudian data berasal dari sampel dengan distribusi data yang normal, kemudian data berasal dari dua pengukuran. Berasal dari dua pengukuran, yaitu tadi pretest dan data pretest, pengukuran untuk pretest dan pengukuran post-test pada sampel yang sama. Maksudnya sampel yang sama adalah pada kelompok yang mendapatkan intervensi, hanya satu kelompok tersebut. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan, yaitu T12 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar sigma B kecil kuadrat dibagi N dikali N-1. X bar 1 X bar 1 yaitu merupakan nilai rata-rata dari kelompok pengukuran ke-1 atau kelompok pengukuran pada pengukuran pertama, dan X bar 2 adalah nilai rata-rata kelompok pengukuran pada pengukuran kedua. Sedangkan sigma B kecil kuadrat adalah jumlah deviasi dari perbedaan min atau rata-rata. N adalah jumlah subjek. Kita langsung masuk pada contoh soalnya. Berikut adalah data hasil pemberian pelatihan manajemen stres untuk menurunkan tingkat stres pada karyawan, menurunkan tingkat stres kerja pada karyawan. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan uji efektivitas pelatihan manajemen stres terhadap penurunan tingkat stres kerja pada karyawan. Nah, ini adalah kolom tingkat stres sebelum pelatihan atau X1. Ternyata tingkat stres sebelum pelatihan manajemen stres itu seperti ini. Sedangkan tingkat
Setelah kita sudah pelatihan atau S2 itu seperti ini, kita bisa lihat kolomnya. Kemudian kita langsung melakukan langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, teman-teman temukan nilai B. B yaitu selisih dari setiap nilai X1 dan X2. Jadi B ini adalah selisih nilai dari nilai X1 dan X2. Jadi B ini adalah X1 dikurangi X2. Ini masukkan di kolom B besar. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari rata-rata nilai kolom B besar. Jadi kolom B besar ini teman-teman cari rata-ratanya. Jadi rumusnya adalah B bar sama dengan sigma B besar dibagi N. B besar itu totalnya 60 dibagi 15. Hasilnya adalah 4. Rata-rata dari B besar adalah 4. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari skor deviasi dari kolom B. Maka simbolnya adalah B kecil karena skor deviasi. Gimana cara mencari skor deviasi? Yaitu skor kolom B dikurangi rata-rata B. Jadi dari kolom B ini dikurangi rata-rata B yaitu 4. Kolom B ini dikurangi 4 semua, maka hasilnya B kecil di kolom B kecil ini. Setelah teman-teman tahu nilai atau skor deviasi B, teman-teman diminta untuk melakukan B kecil dikuadratkan atau B kecil kuadrat. Jadi skor deviasi ini, skor deviasi B teman-teman kuadratkan. B kecil kuadrat, ini semua hasilnya. Kemudian teman-teman jumlahkan. Total atau sigma B kuadrat adalah 114. Langkah selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk mencari nilai rata-rata dari setiap kelompok pengukuran, yaitu X1 dan X2. Jadi kita diminta untuk mencari nilai rata-rata dari kelompok X1, yaitu X bar 1 sama dengan sigma X1 dibagi N1 sama dengan 364 dibagi 15. Hasilnya adalah 24,267. Sedangkan pada kelompok pengukuran kedua, yaitu X bar 2 sama dengan sigma X2 dibagi N2, yaitu 304 dibagi 15. Hasilnya adalah 20,267. Setelah itu, setelah teman-teman mengetahui nilai-nilai atau angka-angka yang dibutuhkan, maka teman-teman bisa memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus tadi. Rumus T12 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar sigma B kecil kita dibagi N besar dikali N besar dikurangi 1. 24,267 dikurangi 20,267 dibagi akar 114 dibagi 15 dikali 15 1. Maka hasilnya adalah 4 dibagi akar 114 dibagi 15 dikali 14 sama dengan 4 dibagi akar 114 dibagi 210. Maka hasilnya adalah 4 dibagi akar 0,543 sama dengan 4 dibagi 0,737. Hasilnya adalah 5,49. Setelah itu teman-teman mencari derajat kebebasan, yaitu teman-teman bisa mencari dari N dikurangi 1, yaitu hasilnya adalah 14. Jadi dp-nya 14. dp ini kita gunakan untuk mencari nilai signifikansi 1% dan 5% pada T-tabel. Nah, kita masih menggunakan T-tabel seperti pada uji beda independent sample test. Untuk mencari T-tabel T5%, teman-teman tinggal mencari dp-nya tadi adalah 14. Kemudian untuk yang 5% adalah kolom yang ini, teman-teman turun, maka pertemuan antara dp dan 5% adalah 2,1479 atau kita bulatkan jadi 2,145. Untuk T1%, teman-teman menggunakan kolom yang 0,010, yaitu 1%. dp-nya masih 14, kemudian 1%
itu adalah 2,9764 atau kita bisa bagi menjadi 2,977. Dari sana teman-teman bisa melakukan uji signifikansi. Jangan pernah lupa bahwa dalam uji signifikansi itu ada kaidah uji signifikansi. Yang akan kita gunakan adalah nilai T12, nilai mutlaknya. Nilai mutlak itu ketika nilai itu ada tanda minus atau plus depannya itu kita tidak perhatikan. Yang kita perhatikan adalah angkanya saja. Jadi arah angka tersebut tidak diperhatikan. Apabila T12 itu lebih dari T5%, maka analisis tersebut dapat dinyatakan signifikan. Apabila T12 itu lebih dari T1%, maka dapat dinyatakan sangat signifikan. Tapi apabila T12 itu lebih kecil atau sama dengan T5%, maka nilainya tidak signifikan. Jadi tadi kita mendapatkan nilai T12 adalah 5, sekian, sedangkan nilai T1%-nya adalah 2, sekian. Kemungkinan besar ada analisis ini adalah sangat signifikan ya. Nah, kita baru bisa membuat kesimpulan. Dapat disimpulkan dari perhitungan di atas diketahui bahwa T12 itu sama dengan 5,429 itu lebih besar daripada T1%, yaitu sama dengan 2,977. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan pada tingkat stres karyawan sebelum dan sesudah pemberian pelatihan manajemen stres, di mana tingkat stres setelah pelatihan itu lebih rendah, yaitu nilainya 20,267 daripada tingkat stres sebelum pelatihan, yaitu 24,267. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan manajemen stres pada karyawan itu efektif untuk menurunkan tingkat stres kerja pada karyawan. Untuk correlated sample test seperti itu, teman-teman sudah akan saya berikan latihan soal untuk mencoba menghitung bagaimana itu correlated sample test. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup.